Ini kemarin sudah pernah kita bahas sedikit. Hadis sama dengan hadis 232. Cuma ada tambahannya nanti. Allahumma ya Allah. Ini setune ingsun. A'udzu iku nyuwun pangersa sapa ingsun. Dika kelawan panjenengan. Min kolbin saking ati. La yahsya'u kang ora khusuk apa ati. Ini kan sama dengan kemarin. Hampir mirip lah. Jadi kita minta kepada Allah agar dikasih hati yang kusuk. Kita berlindung dijauhkan dari hati yang kurang kusuk. Kusuk itu apa? Kusuk itu artinya ya tidak ingat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi sulit, Mas. Orang bisa sholat kusuk itu sulit sekali. Contohnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah diuji sama Rasulullah. Wahai Ali, kamu bisa enggak sholat 2 rakaat kusuk? Tidak ingat apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kamu bisa, nanti kasih hadiah. Hadiahnya saya lupa apa hadiah. Maka Sayyidina pun kemudian sholat. Ketika sudah 2 rakaat mau selesai, khusyuk dia. Ketika mau salam, dia teringat, wah ini tadi dapat hadiah dari Kanjeng Nabi. Baru mau salam itu ingat hadiah Kanjeng Nabi. Akhirnya kemudian ketika salam ditanya Kanjeng Nabi, wahai Ali, kamu khusyuk enggak tadi sholatnya? Wah, hampir Kanjeng Nabi. Kok hampir? Kayak tadi ketika mau salam itu saya ingat hadiah jenengan. Maka inilah manusia tidak bisa khusyuk betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma para ulama memberikan tips bagaimana cara sholat yang khusyuk. Itu caranya adalah dengan tumak ninah. Tumak ninah itu artinya berhenti sebentar, seluruh anggota tubuhnya berhenti sebentar, baru kemudian berdoa. Jadi misalkan Anda ruko, jangan langsung baca subhanarabbiyal adzim wa bihamdi, jangan. Berhenti dulu sebentar, tumak ninah, baru baca subhanarabbiyal adzim wa bihamdi. Kemudian ketika Anda bangkit, jangan langsung baca doa, tapi berhenti sebentar, baru baca doa dan seterusnya. Demikian pula ketika kita baca Quran. Kalau kita baca Quran, caranya khusyuk gimana? Caranya khusyuk ya kalau bisa tahu artinya. Kalau udah tahu artinya apa maksudnya, insya Allah nanti bisa khusyuk. Tapi kalau udah bisa gimana? Ya memang jadi kurang khusyuk lah. Gitu. Jadi kita minta dikasih hati yang khusyuk. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min du'ain la yusma'u. Nan saking donga la yusma'u. Kalau di hadis sebelumnya wa min du'ain la yustajabu. Hampir mirip kan? Hampir mirip. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Kenapa kok kita minta perlindungan semacam itu? Kalau doa kita tidak didengar sama Allah, doa kita tidak dikabulkan sama Allah, itu artinya Allah itu lagi tidak suka sama kita. Lagi ada yang tidak beres pada amal dan perbuatan kita. Maka kita minta supaya kita doanya didengar sama Allah SWT. Wa min nafsin nan saking jiwa la tasba'u kang ora warek apa jiwa. Jadi kita minta kepada Allah supaya dikasih hati atau jiwa yang qanaah, menerima apa adanya dari apa yang Allah berikan. Kalau bahasa Jawanya itu nerima ing pandum. Nerima ing pandum. Jadi kita kalau bisa semacam itu, hidup bisa itu jadi enak. Hidup kita jadi rileks, tidak terlalu ngoyo. Waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, waktunya jualan ya jualan, waktunya kerja ya kerja. Tidak ngoyo. Kadang-kadang kita lihat orang-orang yang ngoyo kerja banting tulang sampai malam, ya kadang-kadang hasilnya gitu-gitu aja. Saya tuh punya tetangga, ini cerita tapi tidak tak terangkan siapa namanya. Tetangga saya itu yang laki-laki kerja jadi satpam. Nanti kalau pagi jualan kopi, nanti kadang parkir, istrinya kadang ikut parkir jualan kopi. Tapi tidak cukup-cukup terus. Kenapa? Karena tidak qanaah, tidak menerima apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Padahal kita lihat kerjanya luar biasa, saya aja kalah loh sama dia. Gitu. Dia banting tulang, kadang masih menerima panggilan orang-orang betulkan rumah dan sebagainya. Kenapa? Karena ikut kakaknya, kadang-kadang uang yang dihasilkan itu digunakan untuk tidak semestinya, untuk
kredit barang-barang yang tidak diperlukan, ya akhirnya uangnya terbang percuma. Nah, jadi kita di sini minta tolong, minta ampun, minta perlindungan dari Allah supaya dikasih jiwa yang qanaah, nerima pada apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak berusaha loh ya. Ingat, beda loh ya. Nerima sama tidak berusaha itu beda. Kita tetap berusaha, tapi kemudian menerimakan memasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini. Contohnya saya seorang guru, ngulang murid-muridnya. Ada murid yang pinter, ada murid yang setengah pinter, ada yang murid tidak pinter. Nah, ya toh. Maka kalau kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya relax. Kita tidak ngejar semuanya jadi pinter, enggak, karena kita tahu bahwasanya tiap orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Tapi kalau kita ngejar muridku itu pinter, nah, akhirnya kita jadi tidak relax, kita jadi nggak ikhlas akhirnya. Nah, karena itu kita tidak tahu siapa nanti yang ilmunya bermanfaat di akhir waktu nanti. Kadang-kadang murid yang kelihatannya bukan harapan kita, tapi ternyata jadi orang yang luar biasa. Saya itu punya murid itu, kalau di pondok assalam itu, kalau saya ngajar itu datangnya awal terus. Awal pertama kali duduknya di depan, tapi setengah jam kemudian dia tidur. Oh, tidur mesti. Kenapa kok tidur? Kecapean. Soalnya dia mulai pagi sampai siang, jam 1, jam 2 kerja jualan. Nah, nanti kalau sore ngaji. Nah, nanti kalau malam saat tak ulang itu, ya semangat ya. Datang ngajar, ngaji, tidur. Jadi tidak paham yang tak terangkan kadang-kadang. Gitu. Nah, tapi ternyata ketika dia pulang, dia sekarang jadi ketua TPK, bisa bikin TPK. Jadi ketua TPK, ngajar ngaji, ngisi khotbah Jumat loh. Tidak tahu toh. Orang-orang semacam itu kadang-kadang di luar nalar. Nah, bahkan ada murid saya itu yang jarang ngaji, tapi takdim banget sama kiainya. Nah, jadi ketika pulang dari kampung, berpulang dari pondok, pulang itu langsung sama masyarakatnya dibikinkan langgar, disuruh jadi kiai. Nah, gitu. Jadi kita tidak tahu orang yang gimana nanti akan bermanfaat di masyarakat. Tapi ada juga orang yang ketika di pondok kelihatannya pinter ngaji, pinter macam-macam, ketika pulang ke rumah, ke kampung, ya tidak jadi apa-apa. Ya itu juga banyak. Jadi keadaan di pondok itu tidak mencerminkan nanti ketika Anda pulang dari pondok nanti. Jadi kita minta dikasih hati atau jiwa yang kenyang, qanaah, nerima apa yang Allah berikan. Wa min ilmin la yanfa'u, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mana sudah tak terangkan, sama kan yang kemarin, min ilmin la yanfa'u, sama di yang kemarin. Artinya apa? Ilmu yang tidak bermanfaat itu penafsirannya kemarin salah satunya ilmu yang tidak sesuai dengan aturan agama, syariat agama, atau ilmu yang tidak diamalkan. Nah, jadi sepinter-pinternya orang kalau tidak mengamalkan ilmunya, ya percuma. Anda misalkan ngaji macam-macam, tidak diamalkan, yaitu kalau istilahnya Imam Ghazali itu sama dengan orang pergi ke hutan, bawa senjata, bawa pedang yang tajam, pedang India yang tajam, bawa macam-macam senjata, ketemu sama singa, dia diam saja, senjatanya tidak digunakan. Kira-kira selamat tidak dari singa tadi? Ya tidak selamat, kan harus dimanfaatkan pedangnya tadi. Nah, sama dengan orang yang punya ilmu. Orang yang punya ilmu itu kalau tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat. Anda ngaji ya diamalkan sedikit, bukan berarti harus diamalkan seluruhnya. Memang anjuran Kanjeng Nabi, anjuran Allah Subhanahu wa taala itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam secara keseluruhan. Tapi Rasulullah memberikan kemurahan. Idza amartukum bisain faf'alu mastata'tum. Kalau kamu tak perintahkan sesuatu, ya kerjakan semampu kamu. Kalau misalkan Anda bisanya sholat fardu saja, karena sibuk kerja, ya sholat fardu dikerjakan. Bisanya tambah qobliyah subuh, ya tambah itu aja, tidak apa-apa. Kan itu. Sedekah misalkan bisanya cuma 1.000, 2.000, ya itu sudah bagus. Daripada tidak sedekah sama kali. Jangan nunggu kaya.
Kalau Anda nunggu jadi orang kaya sedekah itu ya sedekah nantinya. Nah, sedekah semampu jenengan. Dan sedekah itu tidak harus berupa uang, bisa berupa tenaga, bisa berupa pekerjaan, bisa berupa pemikiran. Nah, itu namanya sedekah. A'udzu nyuwun pangersa sapa ingsun bika kelawan panjenengan minha ulail arba'i saking mengkono-mengkono perkara papat, yaitu dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Intinya orang Islam itu kalau bisa ya hatinya itu selalu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya orang yang sudah hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala itu biasanya lemah lembut, tidak gampang muring-muring, tidak gampang marah-marah kepada umat Islam yang lain. Nah, kenapa? Karena dia merasa segala tindakannya dilihat sama